Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak strategi pemasaran yang ada, mungkin strategi di video ini adalah salah satu strategi yang wajib Anda terapkan dalam bisnis Anda. Nah, apakah itu? Jawabannya adalah strategi ini bernama funneling, ya. Mungkin ada yang sudah familiar dengan strategi ini, mungkin ada yang belum. Jadi biar enak, saya coba jelaskan semuanya dari awal ya. Nah, apa itu funneling? Funneling adalah sebuah strategi untuk mendapatkan penjualan yang maksimal dengan cara menggiring prospek berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Jadi kata kuncinya adalah untuk mendapat penjualan yang maksimal, ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggiring prospek itu berpindah dari kondisi satu ke kondisi lainnya, ya. Disebut funnel karena strateginya itu berbentuk corong, yaitu mengerucut ke bawah, ya. Prospek yang awalnya banyak itu mengerucut jadi pembeli, ya. Kemudian pembeli itu digiring untuk mengerucut, ya, membeli produk berikutnya, ya. Nah, saat proses ini tentu saja jumlah pembelinya itu tidak sebanyak jumlah prospek sebelumnya, ya. Jadi semakin ke bawah itu semakin sedikit, semakin ke bawah semakin sedikit, semakin mengerucut. Nah, seperti inilah strategi ilustrasi funneling bekerja, ya. Nah, kenapa strategi ini wajib Anda terapkan dalam bisnis Anda, ya? Setidaknya itu ada 3 alasan utama. Ada 3 alasan kenapa funneling ini wajib Anda terapkan dalam bisnis Anda. Jadi yang pertama, orang itu tidak langsung membeli ketika mereka melihat iklan pertama kali, ya. Butuh beberapa kali edukasi sampai akhirnya mereka paham apa produk yang Anda jual dan akhirnya mereka jadi pembeli, ya. Jadi jika Anda tidak menerapkan funneling, maka prospek yang sudah Anda kumpulkan nanti itu akan hilang begitu saja dan Anda akan memulai semuanya dari awal lagi, ya. Sebaliknya dengan strategi funneling, jumlah penjualan Anda nanti akan lebih maksimal, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah orang itu tidak akan membeli ketika mereka pertama kali melihat iklan, ya, begitu. Alasan kedua kenapa harus menerapkan funneling adalah karena Anda bisa menjual produk mahal dengan strategi ini, ya. Jadi beberapa produk itu memang memiliki harga premium di atas rata-rata dan hanya bisa dijual dengan strategi khusus, ya. Nah, saat Anda menerapkan strategi funneling ini ke bisnis Anda, maka insya Allah Anda akan lebih mudah menjual produk semahal apapun, ya. Jadi jika menurut Anda produk Anda mahal, ya, atau Anda ingin menjual lebih mahal, maka terapkanlah strategi funneling ini. Nah, dan alasan terakhir kenapa kok strategi funneling ini wajib Anda terapkan dalam bisnis Anda adalah karena strategi ini bisa memperbanyak pelanggan. Jadi goal dari bisnis yang sebenarnya itu bukan hanya menciptakan pembeli, ya, tapi lebih daripada itu. Jadi bisnis kita itu harus bisa membuat pembeli lama itu kembali berkali-kali, ya. Jadi pembeli lama itu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, pembeli yang kembali itu disebut dengan pelanggan, ya. Nah, salah satu tolak ukur bisnis yang tumbuh adalah jumlah pelanggannya itu bertambah. Jadi itu adalah alasan ketiga kenapa Anda harus menggunakan strategi funneling, ya. Bagaimana jelasnya funneling ini bekerja nanti kita akan bahas. Tapi alasan ketiga itu adalah untuk memperbanyak pelanggan. Sebenarnya masih banyak alasan lainnya, tapi itu dulu alasan utama kenapa Anda harus menggunakan konsep funneling ke bisnis Anda, ya. Jadi pertama karena hasil jualannya lebih banyak, kedua karena membuat Anda mampu menjual produk semahal apapun, dan ketiga adalah menambah jumlah pelanggan Anda, ya. Jadi 3 alasan ini itu sangat bermanfaat untuk bisnis Anda, ya. Di video ini kita akan belajar banyak tentang strategi funneling, ya, tapi sebelumnya Anda perlu tahu satu hal, ya. Jika Anda belajar banyak konsep funneling di luar sana, Anda akan menemukan banyak sekali bentuk dari strategi funneling, ya. Mulai dari yang paling rumit sampai yang paling mudah, ya, paling banyak funnelnya sampai yang paling sederhana funnelnya, ya. Beda guru memang beda strategi funneling yang diajarkan, ya. Mana yang benar? Jawabannya semuanya mungkin benar, ya. Tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam bisnis itu. Semua mengajarkan hal yang memang bekerja di bisnisnya atau memang sesuai pengalaman. Jadi ya silakan saja pelajari semuanya, ya. Tapi walaupun berbeda-beda, prinsip funneling itu sama. Ya, saya ulangi. Jadi walaupun bentuknya berbeda-beda, prinsip dari funneling itu sama. Jadi funneling itu dilakukan untuk membuat penjualannya lebih banyak lagi, ya. Dan tujuan lainnya adalah mengubah orang yang bukan siapa-siapa itu jadi pelanggan setia. Jadi orang yang bukan siapa-siapa itu dikonversi jadi pembeli, kemudian dikonversi jadi pelanggan setia. Itu adalah tujuan dari funneling, ya. Jadi apapun bentuk funnelingnya, tujuannya itu selalu berputar-putar di situ saja, ya. Apakah itu membuat penjualannya lebih banyak atau mengubah orang itu jadi pelanggan kita. Nah, karena itu di video ini saya akan ajarkan funnel bentuk
dari saya ya, saya akan ajarkan prinsip garis besarnya. Jadi apapun bentuk funnel Anda mungkin Anda bisa menerapkan, yang penting garis besarnya Anda paham ya. Kita akan mulai, tapi sebelum Anda belajar funneling ada satu hal yang harus Anda ketahui ya. Jadi Anda harus mengenal yang namanya jenis-jenis market ya, jenis-jenis market. Jadi ada tiga jenis market ya. Jadi orang-orang itu menyebut market itu dengan 3 kategori. Yang pertama adalah cold market, kedua adalah warm market, dan yang ketiga adalah hot market. Jadi cold market adalah jenis pasar yang belum kenal produk Anda ya, dan tidak pernah interaksi dengan Anda. Itu adalah cold market. Jadi dia tidak pernah kenal ya, dia belum kenal produk Anda, dan dia tidak pernah interaksi dengan Anda ya. Dan tentunya karena belum kenal dan belum pernah interaksi, dia juga tidak pernah membeli produk Anda. Jadi intinya cold market ini adalah market di luar jangkauan kita ya. Jadi mereka tidak pernah beli, tidak pernah interaksi, dan mungkin tidak kenal produk kita ya. Nah, tidak kenal, tidak interaksi, tidak beli, itu adalah kata kunci dari cold market. Berikutnya ada yang namanya warm market. Jadi warm market ini adalah jenis pasar yang pernah interaksi dengan Anda, hanya saja mereka itu belum jadi pembeli. Jadi mereka itu hanya interaksi, mereka itu kenal, tapi mereka belum pernah punya pengalaman membeli kepada Anda. Jadi kata kuncinya pernah interaksi, belum pernah beli ya. Nah, hot market ini adalah jenis pasar yang pernah membeli produk Anda. Jadi setelah cold, setelah warm, ada hot. Jadi hot market adalah jenis pasar yang pernah membeli produk Anda, alias hot market adalah daftar pembeli Anda ya. Nah, salah satu goal dari strategi funneling adalah menambah jumlah pelanggan. Jadi jika pembeli itu adalah hot market, maka sebenarnya ada kategori di atas itu. Jadi ada yang mengatakan market itu terbagi dari 3 kategori, cold, warm, dan hot. Sebenarnya ada 3 kategori di atas itu. Apa itu? Yaitu kategori yang disebut always hot ya. Always hot berarti selalu panas. Artinya itu adalah pelanggan ya. Nah, tugas kita adalah membuat strategi funneling ya. Saya ulangi, tugas kita adalah membuat strategi funneling yang bisa mengubah cold market itu jadi always hot ya. Jadi yang awalnya itu bukan siapa-siapa, kemudian itu jadi pelanggan yang selalu membeli produk kita. Itu adalah tugas utama dari funneling. Jadi funneling ini harus bisa menciptakan pelanggan loyal. Ya, itu adalah tujuan dari strategi funneling. Nah, pertanyaannya bagaimana sih caranya? Jadi, ayo kita belajar di video ini ya. Oke, siapkan catatan Anda. Kita langsung mulai ya. Bagaimana strategi funneling ini bekerja? Jadi pertama-tama kita harus 100% sadar bahwa seseorang itu tidak tiba-tiba jadi pelanggan kita ya. Seseorang itu dari cold market tidak bisa langsung jadi always hot ya. Jadi ada yang namanya tahapannya, ada namanya customer journey ya. Customer journey adalah tahapan yang harus dilalui seseorang dari tidak kenal kita sampai akhirnya dia jadi pelanggan setia kita. Ya, namanya customer journey ya, perjalanannya untuk jadi customer ya. Pelanggan itu tidak diciptakan instan. Artinya apa? Artinya untuk membuat seseorang jadi pelanggan itu ada tahapannya. Ya, sekali lagi ada tahapannya. Nah, bagaimana tahapannya? Jadi kalau kita ngomongin kategori market, maka pertama-tama kita harus bisa mengubah cold market jadi warm market ya. Jadi orang yang belum pernah interaksi dengan kita harus membuat mereka itu jadi interaksi. Nah, setelah itu kita ubah yang warm, yang sudah interaksi itu jadi hot ya, jadi hot market. Yang sudah interaksi kita ubah jadi pembeli ya, seperti itu. Nah, setelah hot market itu tidak berhenti sampai situ saja ya. Setelah hot market kita ubah lagi jadi always hot. Nah, bagaimana detail caranya? Jadi pahami baik-baik penjelasan di video ini ya. Begitu Anda dapat ide, Anda boleh berhenti, boleh pause videonya, kemudian Anda tuliskan ide-ide Anda ya. Nah, bagaimana detail mengubah cold market jadi warm, kemudian warm jadi hot, dan kemudian hot market itu jadi always hot? Maka kita menggunakan namanya strategi funneling ya. Kita akan masuk ke bentuk funnelingnya. Jadi funneling ini adalah berbentuk seperti corong ya, dan dari corong ini dia terbagi-bagi beberapa tahapan ya. Ada tahapan paling atas, kemudian ada tahapan paling bawah. Nah, tahapan paling atas itu bagaimana kita mengubah orang yang bukan siapa-siapa itu kemudian masuk ke dalam funnel kita, dan ujung-ujungnya di bawah funnel kita ya, funnel terbawah itu mengubah orang itu jadi pelanggan loyal kita. Nah, jadi di tahap pertama ini fokusnya adalah mengubah cold market itu jadi warm market ya. Di tahap pertama itu mengubah cold market jadi warm market. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat mereka itu datang ke media promosi kita ya. Bagaimana mengubah cold market jadi warm market? Yang perlu kita lakukan itu membuat si cold market ini itu datang ke media promosi kita. Nah, apa itu media promosi? Media promosi adalah tempat kita mengumpulkan target pasar kita dalam satu tempat dan satu waktu. Jadi satu tempat dan satu waktu itu adalah kuncinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti WhatsApp ya.
Jadi kalau Anda mengumpulkan mereka dalam satu tempat, tempatnya itu adalah WhatsApp dalam satu waktu. Jadi mereka ada di kontak Anda. Kapanpun Anda ingin menghubungi mereka, Anda tinggal kirimkan pesan saja. Itu adalah media promosi yang digunakan di strategi funneling ini ya. Selain WhatsApp, ada email marketing. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara agar mereka itu mau datang ke media promosi, membuat mereka itu mau datang ke media promosi kita? Jawabannya adalah dengan memberikan lead magnet. Jadi saya ulangi ya. Jawabannya adalah dengan memberikan lead magnet. Nah, apa ini lead magnet? Lead magnet adalah sesuatu gratis untuk menarik target prospek itu datang ke media promosi Anda. Jadi lead magnet adalah hal yang Anda berikan gratis itu untuk menarik target pasar itu mau datang ke media promosi Anda. Apakah media Anda di WhatsApp atau di email ya. Nah, contohnya lead magnet seperti apa? Contohnya lead magnet itu seperti ada ebook, ada video, ada audio, ada voucher, ada newsletter, atau ada kursus. Nah, ini semua diberikan secara gratis, ya. Nah, begitu. Prinsipnya, lead magnet ini tidak boleh sembarangan, ya. Jadi walaupun itu ebook, jangan buat ebooknya juga sembarangan. Walaupun itu kursus sederhana, jangan buat kursus sembarangan ya. Prinsipnya lead magnet kan yang Anda bagikan untuk menarik mereka itu datang, itu harus bisa dirasakan manfaatnya. Begitu target pasar Anda menerima lead magnet tersebut. Jadi bukan sekedar ebook yang isinya kosong, tetapi harus ada manfaatnya dalam situ. Nah, jika lead magnet Anda itu kurang berdampak ke target pasar Anda, maka Anda nanti akan butuh tenaga ekstra untuk menggiring mereka masuk ke kategori selanjutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi lead magnet ini harus ada manfaatnya ya. Misal Anda mau memberikan voucher ya, vouchernya harus ada manfaatnya, ebook harus ada manfaatnya, atau kursus juga ada manfaatnya ya. Walaupun gratis ya. Nah, sebaliknya jika lead magnet Anda itu tidak berdampak ya, maka mereka itu akan susah digiring ke kategori selanjutnya. Mereka akan susah dibuat untuk membeli produk Anda ya. Kalau lead magnet Anda berdampak, maka target pasar itu akan mengingat Anda dan kemudian itu akan menambah kepercayaan mereka terhadap Anda ya. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah mereka datang, ada satu catatan penting. Jadi orang yang datang ke media promosi Anda itu belum sepenuhnya jadi warm market ya. Jadi kalau kita tadi mengatakan harus mengubah cold jadi warm, orang yang datang itu belum tentu jadi warm market ya. Mereka itu datang hanya karena mereka ingin menagih lead magnetnya saja ya. Woi, mana ebook saya woi. Mungkin seperti itu, atau woi, mana vouchernya woi. Atau mungkin seperti itu ya. Jadi intinya mereka itu belum jadi warm market. Mereka baru ya mungkin setengah-setengah warm. Seperti itu ya. Nah, di tahap barusan Anda itu baru selesai mengumpulkan cold market. Jadi mendatangkan mereka itu baru mengumpulkan cold market di jangkauan promosi Anda. Jadi mereka cold market yang sebelumnya tidak terjangkau oleh Anda akhirnya datang ke media promosi sehingga cold market ini ada di jangkauan promosi Anda. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana mengubah si cold market ini berubah jadi warm ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan membangun hubungan dengan mereka ya. Jadi kita itu membangun hubungan dengan orang-orang yang berhasil kita datangkan, atau nama lainnya kita berinteraksi dengan mereka ya. Jadi kita membangun hubungan. Nah, untuk membangun hubungan dengan cold market, maka ada satu hal yang perlu kita lakukan. Apa hal itu? Hal itu adalah dengan rajin memberikan konten. Jadi kita harus rutin memberikan konten. Apa itu konten? Konten adalah segala hal yang kita berikan ke target pasar kita, tujuannya itu untuk berinteraksi dengan mereka ya. Jadi konten ini kata kuncinya adalah untuk berinteraksi dengan mereka ya. Nah, contoh konten itu adalah jika Anda belum familiar dengan konten, maka saya akan memberikan contoh-contohnya. Contoh konten itu adalah bisa informasi yang bermanfaat, bisa video edukasi, bisa tulisan-tulisan yang sifatnya praktis, atau sejenisnya ya. Intinya adalah berikanlah sesuatu yang bermanfaat yang bisa dirasakan oleh target pasar Anda. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk berinteraksi ya. Jadi memberikan konten kepada target pasar Anda ya, memberikan konten kepada orang yang datang ke media promosi Anda itu akan menaikkan kadar kepercayaan mereka ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sih harus repot-repot menaikkan kadar kepercayaan? Kenapa nggak setelah datang langsung jualan aja ya? Jawabannya adalah karena yang Anda cari adalah kepercayaan ya. Karena kepercayaan itu adalah fondasi dari jualan ya. Target pasar Anda itu mustahil mereka mau mengeluarkan uang ya dari rekening mereka jika mereka itu tidak percaya kepada Anda ya. Anda juga begitu kan? Anda tidak mau memberikan uang Anda ke orang yang tidak Anda percayai ya. Sama ya, pasar Anda juga seperti itu. Jadi sebelum jualan ya,
usahakan dapat kepercayaan dulu dari orang yang berhasil Anda datangkan ya. Kalau Anda langsung jualan sebelum dapat kepercayaan, itu Anda nanti cuma dapat capek doang ya, seperti itu ya. Percuma Anda tawari nanti kalau mereka belum percaya, mereka tidak akan respon ya. Kalaupun mereka merespon ya, mereka juga akan ragu untuk membeli ya. Karena itu jadi dapatkan kepercayaan duluan baru jualan ya. Jangan dibalik, jangan terbalik. Nah, tujuan Anda itu mengumpulkan target pasar Anda, ujung-ujungnya itu adalah untuk dijuali. Jadi jangan berhenti hanya sampai warm saja ya. Cold market ini bisa langsung berubah jadi hot market, bisa ya. Tapi jumlahnya itu tidak sebanyak dari warm market ke hot market ya. Jadi karena itu ubah dulu cold market yang datang itu jadi warm, kemudian ubah warm ini jadi hot market ya. Cara mengubah cold market jadi warm itu dengan cara berinteraksi ya. Lalu kemudian ubah jadi hot market. Nah, setelah berinteraksi jangan lupa untuk jualan ya. Nah, kita geser dari warm market ini ke hot market. Jadi bagaimana orang yang sudah pernah interaksi dengan kita ini berubah jadi pembeli kita. Pertanyaannya bagaimana caranya ya? Disadari atau tidak? Umumnya ada 5 hal yang membuat orang lain itu membeli produk yang kita jual ya. Ada 5 hal yang membuat orang lain itu membeli produk yang kita jual. Apa saja itu? Yang pertama ada gain, ada fear, ada pride, ada value, dan yang terakhir itu adalah logic ya. Nah, saya coba jabarkan pelan-pelan. Jadi yang pertama itu adalah gain. Jadi target pasar Anda itu beli karena mereka ingin memperoleh sesuatu. Saya ulangi, target pasar itu beli karena mereka ingin memperoleh sesuatu ya. Mereka ingin hidupnya lebih mudah, mereka ingin kebutuhannya itu terpenuhi ya. Mereka menukar uang untuk dapat sesuatu yang kita tawarkan. Itu adalah gain. Jadi uang yang mereka berikan itu karena mereka ingin menukarnya dengan sesuatu ya. Nah, mereka membeli karena mereka ingin dapat sesuatu. Berikutnya adalah fear ya, ketakutan. Jadi mereka itu membeli produk atau jasa Anda itu karena ingin terhindar dari masalah mereka ya. Mereka ingin terhindar dari ketakutan-ketakutan mereka ya. Mereka mencari solusi dari produk yang Anda jual ya. Jadi seperti itu. Jadi alasan belinya karena mereka itu ingin mencari solusi, mereka ingin menghindari ketakutan ya, seperti itu. Nah, alasan beli ketiga itu adalah pride alias gengsi ya. Beli karena menjaga gengsinya ya. Kalau nggak pakai merek tertentu ya rasanya ada yang kurang ya. Entah itu gatal-gatal kah atau nggak nyaman kah atau seperti apa ya. Jadi tipe pembeli seperti ini itu membeli karena dia menjaga gengsinya ya. Adakah tipe pembeli seperti ini? Ada, dan jumlahnya itu banyak ya. Begitu. Nah, itu adalah alasan beli ketiga, pride. Nah, alasan beli keempat itu adalah value ya. Mereka membeli karena mereka merasa produk yang Anda jual itu punya manfaat ya. Value artinya nilai, artinya manfaat. Jadi mereka membeli karena mereka itu merasa produk yang Anda jual itu memiliki manfaat untuk hidup mereka ya. Produk yang manfaatnya tinggi itu memang akan laku keras ya, seperti air minum yang dijual di tengah konser ya, di siang bolong. Itu nanti akan laku seperti itu ya, karena manfaatnya itu tiba-tiba melonjak tinggi. Jadi mereka itu beli karena manfaatnya. Jadi jangan sampai Anda salah. Orang beli itu karena produk Anda itu punya manfaat. Jadi semakin tinggi value-nya, semakin mudah menjual produknya. Begitu. Nah, terakhir alasan beli orang itu adalah karena logik ya, logika alias masuk akal untuk dimiliki ya. Mungkin mereka beli bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena untuk menghindari ketakutan, bukan karena manfaatnya, bukan karena gengsinya, bukan. Mungkin mereka beli karena itu masuk akal ya. Jadi harganya itu oke, belum butuh-butuh amat. Tapi karena kalau nggak punya rasanya itu sayang, ya akhirnya beli ya. Alasan belinya itu nggak jelas. Tapi karena nggak jelas itu, akhirnya alasan beli ini disebut dengan logik ya, emosional tapi masuk akal dan budgetnya juga masuk kantong. Jadi seperti itu. Itulah 5 alasan yang mendasari kenapa seseorang itu membeli produk Anda. Nah, produk Anda itu dibeli karena ada alasannya. Ya, sekali lagi, produk Anda itu dibeli bukan karena begitu saja dibeli. Produk Anda itu dibeli karena alasannya. Nah, alasannya itu berputar-putar di 5 hal. Kenapa orang itu mau beli produk Anda? Karena ada satu dari 5 alasan itu. Apakah gain, fear, pride, value, atau logic ya. Nah, kalau alasannya itu tidak jelas, maka selamanya masalah jualan Anda itu tidak akan selesai. Anda jualkan produk ini kenapa? Apakah karena Anda menawarkan sesuatu kah? Atau Anda menawarkan solusi atas masalahnya orang lain kah? Atau produk Anda ini punya benefit emosional kah? Manfaatnya seperti apakah? Atau produk Anda ini memang masuk akal untuk dimiliki ya? Apa alasan Anda jual produk itu ya? Nah,
temukan alasannya dan komunikasikan itu ke target pasar Anda, ya. Jika setelah dikomunikasikan Anda merasa barang Anda itu juga susah dijuali, ya, susah dijual maksudnya, ya, banyak yang tertarik, tapi setelah tahu harganya banyak juga yang kabur, ya, mungkin Anda perlu mengubah sedikit strategi pemasaran. Ya, biasanya orang itu tidak cocok dengan harga, ya, karena dua alasan. Pertama, karena memang mereka kurang teredukasi dengan manfaatnya, ya. Mereka belum tahu manfaat produknya itu apa, jadi semua harga yang ditawarkan itu bagi mereka terlihat mahal. Seperti itu. Atau alasan kedua, karena kadar kepercayaan mereka itu kurang. Ya, alasannya hanya berputar-putar di situ saja. Orang keberatan karena harga, pertama karena mereka kurang teredukasi, atau yang kedua adalah karena kadar kepercayaan itu mereka kurang. Jadi mereka tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli produk itu, ya, begitu. Nah, jika masalahnya yang pertama yang kurang diedukasi, maka solusinya adalah edukasi sampai mereka itu paham, ya. Edukasi sampai mereka itu paham. Jadi di bagian mana mereka itu belum paham, ya, edukasi. Dan edukasi ini mungkin tidak hanya sekali, berkali-kali. Ya, mungkin Anda edukasi yang kesekian baru mereka akhirnya paham. Itu solusi jika masalahnya memang mereka itu kurang teredukasi, ya. Nah, jika masalahnya adalah poin kedua, yaitu kadar kepercayaannya kurang, maka Anda perlu tawarkan produk penetrasi, ya. Saya ulangi, jika kadar kepercayaan kurang, maka yang perlu Anda tawarkan adalah produk penetrasi, ya. Apa itu produk penetrasi? Produk penetrasi adalah produk yang dijual dengan harga semurah mungkin. Tujuannya apa? Tujuannya agar membuat target pasar Anda itu segera jadi pembeli. Jadi yang awalnya tadi itu warm, Anda tawari produk penetrasi. Jadi mereka itu bergeser, ya, jadi pembeli, ya. Jadi ini mengubah orang yang datang itu jadi buyer, jadi pembeli. Nah, untuk apa sih produk penetrasi? Jadi begini, orang itu tidak mau beli barang mahal, ya, bukan karena produknya itu bermasalah. Saya ulangi, orang tidak beli produk mahal bukan karena produknya itu bermasalah. Hanya saja mereka itu belum punya pengalaman. Ya, mereka belum punya pengalaman berbelanja kepada Anda. Jadi sehingga jika harganya itu terlalu tinggi, mereka itu akan menolak. Ya, mereka belum kenal Anda, belum pernah punya pengalaman berbelanja kepada Anda, kemudian tiba-tiba Anda datang dengan harga produk yang tinggi, ya. Beberapa orang yang mungkin terlalu sayang dengan uangnya, mereka itu akan menolak. Jadi karena itu solusinya adalah tawarkan produk penetrasi, ya. Dengan produk penetrasi itu akan mengikis keraguan orang yang sudah datang kepada Anda, ya, dan kemudian itu akan memberikan pengalaman mereka berbelanja. Ujung-ujungnya kepercayaan itu meningkat sehingga kedepannya mereka mau beli dengan harga lebih mahal. Ya, itu adalah tujuan produk penetrasi, ya. Nah, begitulah, jadi ujung-ujungnya setelah mereka beli, kadar kepercayaannya itu akan bertambah. Nah, sampai sini, itu Anda sudah tahu prinsip mengubah cold market jadi warm market. Jadi, kalau boleh direview sedikit, jadi pertama, datangkan mereka itu dengan lead magnet. Ya, datangkan mereka itu dengan lead magnet. Tarik mereka dengan lead magnet. Ya, namanya juga magnet. Ya, jadi itu sifatnya adalah menarik. Menarik orang untuk masuk ke media promosi Anda. Nah, setelah masuk, ya, berikan mereka konten, berikan mereka manfaat, ya, tulisan-tulisan yang inspiratif, tips praktis atau hal-hal file-file yang bermanfaat kah, ebook kah, video kah, dan segala macam, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka berinteraksi dengan Anda, ya. Ketika mereka berinteraksi, Anda mengubah si cold ini jadi warm. Nah, dari interaksi itu akan muncul kepercayaan, akan muncul kedekatan, akan muncul hubungan, ya. Kemudian ubah warm market ini, ya, jadi orang yang sudah pernah berinteraksi ini jadi hot, ya. Jadi tujuan Anda itu mengumpulkan bukan hanya sekedar gaya-gayaan aja. Woi, saya punya target pasar banyak, bukan. Tapi Anda harus bisa menghasilkan dari yang Anda kumpulkan itu, ya. Jadi ubah si warm itu jadi hot market. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang saya katakan tadi. Jadi berikan mereka alasan kenapa mereka harus beli produk Anda. Apakah karena 5 tadi itu? Apakah karena gain, fear, apakah karena value-nya, apakah karena pride, atau karena yang terakhir logic, ya, seperti itu. Jadi tawarkan produk Anda, berikan mereka alasan, ya. Nah, kalau harganya itu mahal, ya, jadi kalau Anda bermasalah di harga, ya, mungkin jangan dulu tawarkan produk mahalnya, tetapi tawarkan dulu produk penetrasinya, ya. Intinya adalah buat mereka itu transaksi. Itu adalah cara mengubah cold jadi warm kemudian jadi hot, ya. Nah, saat proses ini berlangsung, lakukan yang namanya segmentasi, ya, segmentasi. Nah, kebanyakan orang itu paham kategori ini. Oh, ini cold, oh ini warm, oh ini hot. Ya, mereka itu paham ada kategori ini, ya. Tapi
mereka tidak pernah menghitung jumlah cold-nya, mereka tidak pernah menghitung jumlah warm-nya, mereka tidak pernah menghitung jumlah hot market-nya, ya. Akhirnya mereka tidak tahu seberapa besar bisnisnya. Mereka itu merasa kontaknya sudah banyak, tapi kok rasanya keuangannya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Ternyata hotnya itu kecil, seperti itu, ya. Mereka tuh merasa warmnya itu tinggi, ya, warmnya itu banyak, tapi kok yang berubah jadi pembeli itu kok hanya sedikit saja. Ternyata mereka itu salah di strategi pemasaran, ya. Mereka tidak tahu seberapa besar bisnisnya. Nah, prinsip dalam bisnis ini adalah jika tidak bisa dihitung, maka tidak ada yang bisa ditingkatkan. Ya, jadi kita selamanya akan meraba-raba jumlah cold market kita, warm market kita, dan hot market kita. Kita tidak tahu berapa detail jumlahnya, akhirnya kita tidak tahu besarnya bisnis kita ini seperti apa, ya. Kita tidak tahu berapa jumlah hot market kita tidak tahu jumlah orang yang pernah membeli kepada kita. Nah, karena itu dibuatkan segmentasi. Apa itu segmentasi? Yaitu dipisah-pisahkan. Jadi cold market ini disendirikan, warm market ini disendirikan, hot market ini disendirikan, ya. Kalau Anda main email, disendirikan ini maksudnya dibuatkan list khusus, ya. Jika Anda mainnya di WhatsApp, disendirikan ini maksudnya adalah dibuatkan kode khusus, ya, atau nanti ketika Anda ingin broadcast dibuatkan segmentasi broadcast khusus di WhatsApp, ya, seperti itu, ya. Intinya adalah cold marketnya disendirikan, warm marketnya disendirikan, hot marketnya disendirikan. Jadi kita tahu berapa banyaknya cold market. Akhirnya kita paham jika cold marketnya terlalu banyak, mungkin ada yang salah dengan strategi konten kita, ya. Mengubah cold jadi warm, cold-nya terlalu banyak, warm-nya itu sedikit, mungkin ada yang salah dengan strategi interaksi kita. Akhirnya kita perbaiki itu. Nah, akhirnya warm-nya bisa meningkat. Atau ternyata warm-nya yang tinggi, hot-nya yang rendah. Nah, akhirnya kita memperbaiki strategi penjualan kita. Jadi yang awalnya hanya interaksi saja, ya, karena kita tahu berapa jumlahnya, hotnya kayaknya terlalu kecil, akhirnya kita mengubah strategi penjualan kita, akhirnya hotnya itu bertambah. Ya, seperti itulah. Intinya kalau tidak bisa diukur, itu tidak bisa ditingkatkan, ya. Salah satunya adalah dibuatkan segmentasi, atau Anda bisa juga coba cara yang lain. Cara lainnya seperti apa? Dibuatkan grup khusus pembeli. Jadi mereka yang sudah pernah beli, Anda taruh di satu grup khusus, ya, sehingga memudahkan Anda itu mengelola mereka. Ya, ini pembeliku loh, ya. Seperti itu, ya. Nah, begitulah cara mengubah cold jadi hot, ya, jadi warm jadi hot. Nah, tapi di bagian ini funnelingnya belum selesai, ya. Ya. Jadi setelah jadi hot itu belum selesai, apalagi jika Anda itu mengubah mereka dengan produk penetrasi, ya. Nah, setelah beberapa saat kan mereka tuh beli tuh, ya. Setelah beberapa saat kok orang yang membeli produk penetrasi Anda itu tawarkan produk Anda lainnya, ya, atau kalau tadi Anda tawarkan produk penetrasi, maka sekarang tawarkan produk utama, ya. Apa itu produk utama? Produk utama itu adalah produk unggulan Anda yang mungkin harganya itu ada di atas produk penetrasi. Ya, saya ulangi, apa itu produk utama? Produk utama adalah produk unggulan Anda yang mungkin harganya itu ada di atas produk penetrasi. Jadi misal Anda jual gamis wanita nih, ya, jual busana muslim wanita gitu, ya. Bisnis Anda bergerak di busana muslim wanita. Nah, Anda jual dulu gamisnya. Gamis ini jadi produk penetrasi, ya. Nah, salah. Jadi misal bisnis Anda itu bergerak di bidang busana muslim, ya, busana muslim. Nah, produk utamanya itu adalah gamis, ya. Nah, produk penetrasinya Anda bisa jual hijab. Ya, jadi hijab sama gamis kan lebih mahalan gamis tuh, ya. Anda jual dulu kerudungnya. Ini produk penetrasinya. Setelah mereka itu membeli produk penetrasinya, Anda bisa tawarkan hijabnya, seperti itu, ya. Atau misal Anda nih jual snack nih, ya. Produk penetrasinya itu bisa snack yang ukurannya itu kecil, ya. Jadi snacknya itu ukurannya kecil. Kemudian setelah mereka itu beli, mereka merasakan manfaat, mereka merasakan rasa enaknya, Anda bisa tawarkan langsung yang ukurannya besar, ya. Yang jadi poin penting di sini adalah saat mengubah produk penetrasi ini ke produk utama, ya, harga produk penetrasi dengan produk utama ini jangan timpang jauh, ya, Jadi jangan selisih jauh, ya. Kenapa? Karena jika produk penetrasinya itu kemurahan, Anda akan susah membuat pembeli lama itu kembali lagi, ya. Jadi misal katakan produknya 50.000 produk penetrasinya, Anda sudah berhasil mendapatkan sales dari sana, ternyata produk utama Anda 1 juta. Ya, ini kan timpang jauh. Jadi produknya itu 50.000, produk berikutnya itu 1 juta, ya, nggak akan kena, ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi begitulah. Nah, setelah tawarkan
utama apakah selesai? Belum, ya belum. Ya, jadi bisnis itu jangan selesai sampai situ. Jadi bukan ini profit transaksi saya sudah beli. Ini produk utama saya, akhirnya mereka beli, ya. Sudah selesai? Belum, ya belum. Jadi agar lebih seru ada namanya pendongkrak keuntungan. Ya, nama kerennya ini adalah profit maximizer. Jadi sesuai namanya, profit maximizer ini digunakan agar Anda mendapatkan keuntungan lebih maksimal. Jadi makanya namanya adalah pendongkrak keuntungan. Nah, apa saja itu profit maximizer? Anda bisa coba beberapa strategi. Intinya adalah Anda itu dapat keuntungan penjualan dari sana. Nah, begitu ya. Nah, biar lebih kebayang, saya akan jelaskan contoh-contoh dari profit maximizer atau pendongkrak keuntungan ini. Ya, yang pertama itu adalah cross sell. Ya, cross sell. Jadi cross sell ini adalah tawarkan produk tambahan yang mungkin itu diminati oleh target pasar Anda, ya. Jadi cross sell itu ya orang beli suatu produk, beli satu produk. Nah, kemudian Anda itu tawarkan produk yang lainnya yang mungkin juga diminati oleh target pasar Anda, yang mungkin melengkapi produk sebelumnya, ya. Contohnya apa? Contohnya seperti Anda jual handphone sekaligus Anda jual aksesorisnya, ya, seperti itu. Itu adalah contoh dari cross sell. Nah, kedua, upselling, ya, upselling. Nah, tawarkan produk yang sama, ya, hanya saja manfaatnya itu lebih banyak. Jadi produknya itu bentuknya sama, tapi manfaatnya itu lebih banyak, ya. Jadi walaupun harganya itu lebih mahal, itu tidak masalah. Contohnya gimana? Contohnya yang awalnya pinginnya paket kecil, Anda coba tawarkan paket besar, ya. Ini hanya tambah sekian, kemudian Anda bisa dapat lebih manfaat yang lebih banyak. Itu adalah contoh dari upselling. Nah, masih ada strategi lainnya. Ya, kita masuk ke poin ketiga. Ketiga itu adalah gabungkan produk yang punya keuntungan tinggi dengan keuntungan rendah itu jadi satu paket, ya. Ini keuntungannya tinggi, ini keuntungannya rendah jadi satu paket, lalu berikan informasi tambahan. Contohnya adalah ini paket hemat, ya, beli A dan beli B hanya senilai sekian. Jadi produk yang keuntungannya tinggi dengan produk yang keuntungannya rendah itu jadikan satu paket kemudian dijual dalam satu penawaran. Nah, begitu. Keempat, lakukan promo, ya. Formulanya beli produk A hanya sekian, harga normalnya itu sekian, ya. Jadi beli produk A hanya 100.000, harga normalnya itu 250.000, ya. Atau formula berikutnya beli produk ini gratis produk ini, ya, seperti itu, ya. Lakukan promo. Itu adalah cara keempat untuk mendongkrak keuntungan. Cara kelima, Anda bisa tawarkan barang sama, hanya saja variannya berbeda, ya. Contohnya seperti, ya, misalnya Anda jual snack, rasanya yang berbeda, ya. Atau Anda jualan apa? Anda jualan fashion apa gitu, ya. Kemudian ada varian yang baru, ya. Modelnya berbeda kah atau seperti apa, ya, begitu. Nah, itu adalah cara kelima. Cara keenam, Anda bisa dapatkan keuntungan terus-menerus dengan program membership, ya. Jadi buat orang itu jadi anggota di bisnis Anda, ya. Kemudian ketika mereka itu daftar terus-terusan, Anda dapat keuntungan dari sana, ya, seperti itu. Jadi hanya mencari pembeli sekali, kemudian mereka itu memperpanjang terus-terusan, ya. Itu adalah teknik mendongkrak keuntungan dengan program membership. Nah, terakhir adalah premium service, jadi alias layanan yang lebih mahal. Jadi biasanya ini cocok untuk yang bergerak di bidang jasa, ya. Yang dibeli itu biasanya bukan value tapi experience penyedia layanannya. Jadi kalau bidang jasa ini kan harganya semakin ahli orang yang memberikan materi, maka semakin mahal harga produknya, ya. Maka yang dibeli itu bukan value-nya saja tetapi experience dari penyedia servisnya itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti coaching personal kah, atau konsultasi bisnis kah, atau misalnya workshop dengan tingkat lanjut, ya. Biasanya itu harganya lebih mahal dibanding produk-produk program-program sebelumnya. Nah, itulah 7 cara untuk membuat pembeli Anda kembali lagi dan mendapatkan keuntungan lebih banyak, ya. Silakan dipilih mana yang cocok untuk Anda, ya. Kalau memang tidak bisa digunakan semuanya, ya nggak usah dipaksakan. Seperti itu, ya. Nah, ketika mereka kembali berkali-kali, itu artinya mereka itu jadi pelanggan loyal Anda, ya. Jadi itulah strategi bagaimana cara membuat si hot market itu jadi always hot. Jadi buat aja mereka itu kembali lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tujuan yang saya sebutkan tadi di atas. Yang perlu Anda pahami sekarang adalah pastikan di setiap transaksi. Jadi Anda jual produk penetrasi nih.
Setelah itu Anda jual produk utama nih. Kemudian Anda jual produk untuk mendongkrak profit nih, ya. Pastikan di setiap transaksi itu utamakan kepuasan konsumen. Jadi ketika konsumen puas, maka membuat mereka kembali lagi itu akan lebih cepat, ya. Kebayang ya, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ya kalau boleh jujur, funneling ini belum selesai sampai sini saja, ya. Belum selesai sampai sini saja. Terakhir, ada hal yang paling luar biasa. Apa itu? Jadi setelah tahap mendongkrak keuntungan, masih ada satu tahap lagi. Apa itu? Yaitu adalah advocacy, ya. Apa itu advocacy? Yaitu adalah buat konsumen Anda itu merekomendasikan bisnis Anda kepada lingkungannya. Ya, jadi ini sudah jadi pembeli, bagus. Ini sudah jadi pelanggan, bagus. Nah, berikutnya buat mereka itu merekomendasikan bisnis Anda kepada lingkungannya, ya. Jadi sebenarnya ujung-ujung dari strategi pemasaran itu adalah membuat konsumen itu dengan sukarela mau merekomendasikan Anda, ya. Ini adalah kunci dari strategi pemasaran. Nah, strategi apa yang bisa digunakan? Ya, bagaimana orang ini akhirnya mau merekomendasikan produk Anda? Tentu ada strateginya. Ya, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah minta testimoni mereka. Ya, jadi minta testimoni mereka. Jadi setelah mereka menggunakan produk Anda, apa yang mereka rasakan? Nah, testimoni itu bisa jadi senjata pemasaran berikutnya, ya. Itu yang pertama. Kedua, rekrut mereka ini jadi tim penjualan Anda. Jadi rekrut orang yang pernah punya pengalaman membeli kepada Anda itu jadi tim penjualan, ya. Tawarkan sesuatu yang menarik untuk mereka, ya, seperti itu. Akhirnya mereka akan merekomendasikan produk Anda kepada lingkungannya, ya. Cara berikutnya adalah berikan reward ke konsumen Anda, ya. Nah, berikan penghargaan ke konsumen Anda. Nah, nanti reward ini akan memancing kebanggaan dan ujung-ujungnya memancing mereka itu untuk merekomendasikan produk Anda, ya kan. Biasa orang kalau dapat reward sesuatu kan mereka biasa memamerkannya, ya. Nah, itu sebenarnya itu memancing orang untuk kepo dengan bisnis Anda, ya, seperti itu. Nah, atau berikutnya Anda bisa terapkan program member get member. Jadi ada potongan biaya khusus untuk orang yang berhasil mengajak temannya itu berbelanja kepada Anda, ya. Kita punya program member get member di mana jika Anda itu berhasil membuat orang itu berbelanja kepada kami, Anda yang merekomendasinya, maka Anda akan dapat hadiah dari kami, ya. Katakan seperti itu. Itu adalah program member get member. Atau yang terakhir, Anda bisa berikan produk yang itu digunakan saat pembeli Anda atau pelanggan Anda ini bertemu dengan kenalannya, ya. Siapa tahu kenalannya ini adalah target pasar Anda. Jadi mereka itu ih, kok bagus nih, kamu beli di mana, ya, seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya ke bisnis Anda, seperti itu, ya. Jadi tujuan dari advokasi itu adalah untuk menyebarkan bisnis Anda itu lebih luas lagi, ya. Jadi bisnis Anda itu goalnya, tujuan pemasaran itu adalah untuk membuat konsumen itu merekomendasikan produk Anda, ya. Ingat, strategi pemasaran yang bagus itu bukan hanya selesai dia mengubah seseorang jadi pelanggan, tetapi pemasaran itu selesai ketika seorang konsumen itu ikut terlibat memasarkan produk Anda, ya, seperti itu. Itu adalah strategi pemasaran yang bagus, ya, begitu. Jadi begitulah. Jadi buat mereka itu dari cold berubah jadi warm, ya. Dari yang sebelumnya gak kenal Anda, kemudian kenal Anda, kemudian buat mereka itu interaksi dengan Anda, kemudian tawarkan produk penetrasi agar mereka berbelanja, kemudian tawarkan produk utama membuat mereka itu membeli lagi, ya. Kemudian tawarkan pendongkrak keuntungan, ya. Jadi jangan kasih kendor, ya. Tugasnya pembeli beli lagi, tawarkan lagi, tawarkan terus. Dan ujung-ujungnya adalah advokasi, ya, buat konsumen ini itu jadi bagian dari bisnis Anda, ya, ikut memasarkan produk Anda, ya. Nah, sebagai tambahan, saat Anda mengubah pembeli produk penetrasi jadi pembeli produk utama, atau dari pembeli produk utama ke membeli produk yang mendongkrak keuntungan, ya, lakukan yang namanya revolving, ya. Lakukan yang namanya revolving. Apa itu revolving? Revolving itu adalah kembali lagi, ya, ke konten. Jadi orang yang sudah beli itu jangan lupa Anda berikan konten terus-menerus, ya. Jadi bukan berarti Anda ini sudah beli lagi. Ini produk baru, atau mereka sudah selesai beli, Anda tawarkan produk lagi setelah itu. Ya, bukan seperti itu, tapi berikan konten lagi. Jadi udah beli, jangan langsung diubah, tapi berikan konten dulu, ya. Baru kemudian diubah lagi. Lalu kemudian diulangi lagi, berikan konten lagi, kemudian diubah lagi, ya. Kenapa begini? Agar tetap terhubung, ya, agar mereka konsumen itu tetap berhubungan dengan Anda, ya. Jadi jika seseorang itu sudah beli, maka
harus ada cara membuat mereka itu ingat lagi atau kembali lagi ke Anda. Nah, salah satunya adalah dengan revolving ini, dengan cara memberikan konten lagi, ya, seperti itu, ya. Nah, tips berikutnya, tambahan berikutnya, agar funneling ini cepat menghasilkan, ya, baiknya itu jangan main di satu media. Kalau tadi saya menyontohkan WhatsApp, ya, dengan Facebook, dengan email maksudnya, WhatsApp dengan email, itu adalah pilih salah satu, ya. Jangan main di satu media aja, ya. Gunakan media-media yang paling mungkin dipakai oleh target pasar Anda, ya. Buat apa? Ini namanya adalah strategi multiple touch point, ya. Jadi perlu Anda pahami, orang tidak membeli produk Anda itu hanya karena membaca pesan WhatsApp Anda. Jadi Anda mengirimkan pesan WhatsApp, mereka beli, ya tidak seperti itu, ya. Atau orang yang menerima email Anda, mereka beli, tidak seperti itu. Tapi terkadang mereka itu perlu berhubungan dengan Anda di media-media lainnya. Jadi bagus sudah masuk ke WhatsApp atau masuk ke email, itu sudah bagus, tetapi jangan berhenti sampai situ. Buat mereka juga berteman dengan Facebook Anda, dengan Instagram Anda, buat mereka tuh mengunjungi web Anda. Intinya semakin banyak medianya semakin bagus, ya. Ya, semakin banyak Anda terhubung dengan target pasar Anda, maka semakin mudah membuat mereka itu kembali lagi, ya. Jadi begitu. Jadi setelah menguasai satu media promosi, pelajari media lainnya agar Anda itu bisa terhubung dengan target pasar Anda di banyak media. Jadi ya buat target pasar Anda itu jalan-jalan ke media-media Anda, ya, begitu, ya. Karena semakin banyak medianya itu akan membantu bisnis Anda ujung-ujungnya, ya. Hanya saja saran saya jadi catatan di sini, jangan karena buru-buru ingin menguasai semua media sekaligus Anda jadinya gerasa gerusuk, ya. Pelan-pelan saja, ya, satu atau dua media dulu di awal-awalnya, baru ketika Anda sudah paham baru lompat ke media lainnya, ya, begitu. Jadi menguasai media itu tidak lama kok, ya, paling hanya sekian minggu atau sekian bulan itu pun sudah bisa menghasilkan, insya Allah. Ketika sudah menghasilkan baru main media lainnya, ketika sudah menghasilkan baru main media lainnya. Bukan dalam satu waktu belajar semua media sekaligus. Itu yang keliru, itu yang salah, ya. Jadi pelajari satu atau dua media saja, baru kalau sudah paham baru lompat ke media lainnya, ya, begitu, ya. Yang barusan Anda tonton itu adalah strategi yang saya gunakan di bisnis saya, dan alhamdulillah dengan strategi ini alhamdulillah bisa tembus ratusan juta dengan waktu relatif cepat, ya. Nah, itu cerita saya dan kini giliran Anda untuk mengembangkannya, ya. Jadi saya ulangi alurnya. Yang pertama adalah coba kumpulkan prospek Anda, coba kumpulkan target pasar Anda dalam satu media. Kemudian interaksi dengan konten, ya, interaksi dengan konten. Kemudian tawarkan produk penetrasi, ya. Orang yang sudah pernah Anda ajak interaksi, Anda tawarkan produk penetrasi Anda, ya. Ini untuk menambah kepercayaan mereka. Kemudian tawarkan produk utama, ketika mereka membeli produk penetrasinya, tawarkan produk utama. Kemudian setelah itu jangan selesai, tawarkan produk yang memberikan keuntungan tambahan, ya, dan ujung-ujungnya pikirkan cara agar mereka itu jadi bagian yang memasarkan produk Anda, ya. Dapatkan advokasi dari mereka, ya. Nah, saat proses ini berlangsung, lakukan revolving, ya. Kembalikan mereka, berikan mereka konten-konten terus-terusan, dan kombinasikan strategi ini dengan strategi multiple touch point. Jadi buat mereka itu terhubung di media-media Anda, ya. Jadi seperti itu. Jadi funnelnya itu begitu, ya. Jadi datangkan, interaksi, tawari, berikan konten, tawari lagi, berikan konten, tawari lagi, berikan konten, sampai mereka itu sampai loyal kepada Anda, ya. Dan kemudian arahkan mereka ke media-media lainnya, seperti itu, ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan di materi ini, ya. Jika Anda ingin berdiskusi, ya, tentang strategi funneling Anda, ya, atau apapun, ya, silakan hubungi saya via WhatsApp, tempat Anda bisa konsultasi, ya. Saya cukupkan dulu, sampai ketemu di materi berikutnya, insya Allah. Jangan lupa praktekkan. Banyak yang sudah berhasil dengan strategi funneling ini. Strategi funnelingnya sudah Anda dengarkan, sudah Anda tonton, maka rugi sekali jika Anda tidak praktek, ya. Kira-kira itu dulu saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.